Mbak Erna, jadi bener nih Mbak Erna, katanya kondisi autoimunnya membaik setelah merubah pola makan. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Oh, kalau boleh tahu autoimunnya apa itu? Sjögren's syndrome. Sjögren's syndrome. Nah, yang dirasa apa tuh? kepala gatel, segatal-gatalnya, terus kuping yang bengkak. Kuping sebelah kanan itu bengkaknya segede gini, kupingnya tuh bisa ngelebar kayak begini. Tapi sekarang udah membaik. Alhamdulillah. Kira-kira Mbak Erna akan terus melakukan ketofastosis gak? Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Teman Sumaila. Saya Siska Tecika. Teman-teman, podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang katanya membaik kondisi autoimunnya setelah juga merubah pola makan. Tapi sebelumnya, saya beritahukan dulu, podcast Teman Sumaila ini disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah bubuk MCT. MCT powder ini bisa teman-teman konsumsi dengan air putih atau dicampur dengan teh ataupun dengan kopi. Kalau teman-teman enak mengkonsumsi minyak kelapa dalam bentuk PCO, teman-teman bisa konsumsi MCT powder ini ya. Oke, sekarang kita sama-sama sapa yuk narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang ke podcast Teman Sumaila. Senang juga diundang ke sini. Alhamdulillah. Mbak Erna sekarang kegiatannya apa? Alhamdulillah masih bekerja. Masih kerja ya? Kemudian selain bekerja ada kegiatan lain? Nggak ada. Paling ya silaturahim aja antar warrior. Oh, silaturahim antar warrior. Warrior apa nih? Penggiat pola makan? Penggiat lokal. Satu piring, sesama satu piring isinya. Waduh. Oke, mungkin Mbak Erna bisa cerita nih, katanya kan Mbak Erna membaik nih kondisi autoimunnya dengan hanya merubah pola makan ya? Ya, betul. Boleh tahu nggak itu? Ceritain deh. Awalnya okay. Autoimunnya tuh kenapa? Gitu. Gini, ingat banget 2016 pas saat makan siang, saya tuh memang 2 hari sebelumnya memang sudah flu, sudah gak enak badan. Nah biasanya saya sudah lama banget kalau flu itu tidak minum antibiotik, selalu ke herbal, cocok. Gitu. Tapi memang suka flu? Ya kadang masuk angin kayak gitulah biasa, masuk angin ada flu. Nah tiba-tiba habis makan siang itu pada ada keanehan. Hidung bengkak, muka pipi bengkak. Jadi teman-teman kantor bilang, ini salah makan nih katanya. Takutnya kena alergi gitu kan. Nah, tapi karena kan kantor tuh kan makanannya catering. Jadi alhamdulillah saya pas kebetulan makannya makanan yang disediain sama kantor. Oh. Jadi nggak mungkin, maksudnya kalau memang saya kena sendiri yang keracunan atau alergi, semua pasti kena dong. Ada yang kena lah ya gitu. Ini kan nggak cuma saya sendiri. Pas saya ngaca juga, iya ya. Bengkak gitu. Tahu ternyata kayak kalau operasi yang gagal. Nggak beneran, sungguh hidung bengkak, mukanya jadi kayak aneh gitu loh. Nah sayangnya saya tuh sebenarnya udah foto, cuma sayang udah sekarang HP-nya karena error jadi hilang tuh dokumentasi saya. Nah kuping sebelah kanan itu bengkaknya segede gini, kupingnya tuh bisa ngelebar kayak begini. Masa sih? Parah banget ya? Kaget banget, terus gatel banget. Nah, terus gitu akhirnya disarankan pasti nomor 1 kita ke dokter kulit alergi dong, karena mikirnya kan kita makan apa. Kebetulan makannya tuh hanya ayam, nggak ada seafood atau apa. Jadi kalau seafood mungkin kebetulan mungkin seafoodnya seafood, pasti kalau seafood kan pasti kebanyakan yang alergi atau pengolahannya nggak bagus gitu kan. Jadi ternyata di catering itu cuma makan ayam? Sama, dan satu kantor semua makannya sama. Nah yang kena aku doang. Nah, aku nyalahin kirain obat yang herbal itu yang habis masuk angin, tapi kan nggak mungkin karena kan saya konsumsi setiap masuk angin nggak apa-apa gitu kan. Saat itu aja tuh, jadi mungkin autoimun saya tuh mungkin body saya udah meledak mungkin ya. Jadi kan kita nggak tahu. Jadi sebetulnya mungkin sudah lama. Nah, cuman baru meledak badannya itu mungkin langsung keluar gitu kan, istilahnya kalau kita bom atau apa pengisian yang udah meledak. Meledaknya di saat itu. Iya. Jadi hidung bengkak. Iya, pipi bengkak, kayak operasi. Ini kayak benar-benar kayak abis operasi aja. Operasi plastik aja, operasi plastik yang gagal. Nah, saya ke dokter kulit.
Dokter kulit pasti nyangkanya, nyangkanya makan apa, pasti gitu kan. Nggak makan apa-apa gitu. Ya. Akhirnya obatnya pasti dong anti alergi, selestamin, kempes lah. Iya, dikasih obat, kempes lah. Kan selestamin kan obat anti alergi kan. Iya. Saya memang ada asma dan saya Medika Reko saya itu memang ada operasi sinusitis kayak gitu kan pasti kan ada riwayat asma pernah operasi sinusitis. Operasi juga? Iya, terus udah gitu. Di mana sinusitisnya? Di bagian mana? Hidung ya. Oke, ada terus asma, ada sinusitis terus sama saya ada endometriosis. Nah, di 2 indung telur. Memang saya telat punya anaknya 12 tahun kosong. 12 tahun kosong karena endometriosisnya itu. Mungkin akhirnya baru ketahuan tuh sejarah-sejarahnya saya tuh autoimun sebenarnya udah dari kecil. Mungkin cuman sebetulnya dari kecil. Itu mungkin sudah lama gitu ya. Nah, meledaknya itu akhirnya nggak cocok juga, masih gatel kepala. Mungkin masih bengkak gitu kan. Akhirnya pindah dong kayak penyakit dalam. Oh, dari dokter kulit. Saya bolak-balik, pokoknya bolak-balik terus akhirnya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada teman yang menyarankan coba ke dokter autoimun. Saya saat itu juga baru pernah dengar. Wah, ada ya penyakit autoimun gitu loh. Ya kan? Iya, benar-benar masih awam dan dokternya masih jarang. Oh. Dan dokter itu kalau mau periksa jadwalnya telepon dapatnya 2 bulan. Semua dokter, semua rumah sakit autoimun waktu itu zamannya itu masih masih susah. 2016 itu masih susahnya. Mungkin ya masih susahnya. Saya juga baru denger nih. Oke. Akhirnya alhamdulillah dapat konsul. Nah, pertama langsung ngomong baru ketemu aja dokter mungkin emang udah ahlinya ya. Iya. Kamu kurang vitamin D. Oh, langsung. Ya. Coba langsung pukul-pukul tulang-tulang ketebak akhirnya. Tunggu dulu. Sebelumnya disuruh melakukan pemeriksaan nggak? Iya, lab? betul. Apa itu yang INA. Pokoknya jadi kalau autoimun itu nomor 1 pasti dokter menyarankan INA. Apa itu INA? INA itu istilahnya kayak kalau kolesterol atau asam urat itu dia AU. Jadi kadar angkanya kalau saya melebihi berarti kamu INA gitu kan. Kayak kalau kolesterol kan AU-nya tinggi atau LDL apa? Itu mungkin angka yang menunjukkan ini kelebihan dari autoimun membacanya gitu kan ya. Tingkat autoimmunity-nya. Betul. Jadi dia ada 3 rendah, medium, sama INA rendah, medium, sama yang large ya, tinggi. Yang tinggi, yang high. Alhamdulillah saya medium. Yang medium. Nah, pasti kalau dokter imun sekali kontrol, yang ini hasilnya gini. Nanti setiap datang kunjungan pasti lab. Karena kan perubahan kan dia masih mau menganalisa. Saya tuh sebenarnya autoimun kemana? Karena katanya dokter autoimun itu ada 99 jenis penyakitnya. Autoimun itu ada 99 jenis. Ingat banget namanya ya. Ya. Uruntunan ada yang arsitik atau apa gitu kan. Tapi semuanya kondisinya autoimun. Oke, nah terus udah gitu saya kalau udah ketahuan INA akhirnya periksa lagi IgN total atau apa. Saat itu yang diperiksa INA-nya, IgN total. Ada apa lagi? Nah, akhirnya dia memacu ke mata. Akhirnya saya dirujukin ke dokter mata. Saya ke dokter ini. Diperiksa matanya juga. Iya, karena dia akhirnya merujuk kayaknya ini Sjögren nih. Sjögren sindrom itu artinya mata kering. Mata kering. Oh, jadi tadi dari dokter yang autoimun itu diperiksa hasilnya yang INA itu ya. Kemudian dokter menyatakan bahwa Mbak Erna ini ada autoimun. Oh iya, ada autoimun. Dan dia lihat Medika Reko saya bilang ada asma, ada sinusitis. Asma, sinusitis. Dan lama tidak punya anaknya. Jadi itu nih. Sama beliau dirujuk ke dokter mata. Dokter mata. Karena kan pikir kayaknya kalau rematik bukan, ini bukan gitu. Jadi karena sesungguhnya autoimun itu ya ternyata banyak nama-namanya. Jadi setelah di checklist ini bukan, itu bukan, diperiksakan ke dokter lain. Kerujuk ke mata. Akhirnya saya diperiksa, tesnya itu kertas ke mata. Jadi ada kadar apanya nih yang keperihannya atau apanya yang nggak kuat. Beneran. Saya sampai kaget. Iya, saya juga. Terus akhirnya hasilnya keluar, saya ke dokter langsung iya ini Sjögren syndrome gitu loh. Sjögren syndrome. Jadi ini autoimun yang mata kering. Mata. Ya, kelenjar mata kering. Gejalanya itu mata kering. Makanya kan larinya dia sekitar mata, kepala kan, makanya saya nggak kepala gatel, kuping tuh bengkak gitu loh, terus muka-muka bengkak gitu, makanya jadi mungkin
dia karena daerah sekitar mata ya. Oh, daerah sekitar wajah ya. Wajah. Sekitar mata ya. Terus oleh dokter setelah didiagnosa Sjögren syndrome. Akhirnya saya langsung disarankan itu coba ibu kurangi nasi langsung. Kurangi nasi. Dan roti-rotian, tepung-tepungan langsung itu aja. Nah akhirnya sejak itu saya langsung, memang saya food combining, jadi memang saya untungnya mungkin meledaknya lama, padahal penyakit itu udah lama. Sudah saya ada autoimun, tapi baru sadar 2016 itu. Mungkin karena gini, saya kan makannya juga emang nasi berkurang. Jadi kalau saya makan kalau ada ayam, sayuran aja deh, kan kalau nasi kenyang. Sesungguhnya jadi udah sudah menjalankan itu. Ya. Karena kan tapi nggak tahu itu namanya apa kan. Tapi cuman belum tahu sakitnya apa, tapi udah jaga makanan. Dan ada namanya pola makan itu juga kan kita nggak tahu apa. Cuma yang penting kenyang nih, kalau makan nasi rugi ya gitu, gak ada rasa. Akhirnya makan sayur sama ayam, dan kebetulan kan catering yang di kantor, jadi selama di kantor tuh saya bisa gitu. Nah kalau lagi mau sayuran sama nasi, jadi lauknya nggak usah gitu loh. Pilih-pilih makanan Jadi saya nggak tahu kenapa begitu. Nah akhirnya mungkin karena penjagaan pola makan itu udah lama banget, jadi kan badan mungkin masih stabil. Masih nahan ya. Nah 2016 tuh mungkin yang meledaknya itu saya nggak tahu kenapa, badan kondisi juga lagi lemah kan, waktu itu saya flu atau apa demam, masuk angin lah, biasanya penyakit masuk angin kan tinggal kerok sembuh gitu kan. Nah si dokter langsung menyarankan itu, langsung besoknya juga saya udah langsung oh ya udah oke, kalau gitu saya tidak masalah kalau saya memang pantangan cuma nasi gitu kan, tepung-tepungan juga. Dokter karena tadi memantang ini kalau autoimun itu memang harus dia gluten free, harus makanannya gluten free, bebas gluten. Sama karbo, nasi memang harus dikurangin. Hilangkan apa kurangin? Pertama dia kurangin kan, maksudnya jadi karena mereka maksudnya kalau hilangkan takutnya saya nggak bisa makan kan, bikin dokter kan gitu kan ya kan. Oke, jangankan kurangi, saya juga emang nggak makan gitu kan, ya udah. Jadi saya kurangin. Saya jadi tidak masalah lah ya untuk pandangan itu gitu loh. Ya. Terus. Nah, jadi langsung tuh dikerjakan apa? Langsung, setahun. Saya setahun kontrol terus setiap minggu. Dokternya tuh autoimun tuh hebat, maksudnya. Saya dokternya tuh adanya praktek malam, sampai bela-belain kalau berobat itu sampai jam 11 malam masih ngantri gitu loh. Dan kebanyakan yang ngantri di klinik itu perempuan. Jadi kebanyakan yang kena autoimun itu perempuan. Kenapa? Karena kekurangan vitamin D. Ya, jadi saya diperiksa vitamin D-nya sama inanya itu, sama darah SGPOT sama SGOT ya, yang ke hati. SGPT. Saya lari juga ke hati. Ke liver juga. Ke hati. Livernya gimana katanya waktu itu? Baik sih, cuman SGPT, SGOT-nya tinggi, tapi tingginya nggak sampai 50%, jadi masih kadar normal. Masih kadar normal. Jadi misalnya 75, saya 150 atau 80, jadi masih nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kolesterol kan sampai 400 gitu kan. Kalau itu saya masih tinggi tapi tidak terlalu over gitu kan. Udah. Jadi setelah 2016 itu setahun kemudian ikutin saran dokter. Akhirnya ya karena minum obat dokter autoimun ya kempes lah dan kepala nggak gatal. Jadi dikasih obat sama dokter ya. Betul. Konsumsi terus. Betul. Dan kontrol terus tiap minggu kan. Tiap minggu kontrol. Iya, karena kan dia pengen lihat hasil itunya kan. Gimana ini baiknya kan, kalau autoimun kan dipantau setiap datang nanti periksa lab ini ya, gitu loh. Perbaikan gimana, terus ada perbaikan, alhamdulillah. Nah terus 2017 saya ketemu teman ya, teman itu yang menjalankan namanya ketofastosis. Ketofastosis. Nah dia hanya menjelaskan gini, sakit apa sih kamu gitu kan, ya aku kan nanya lah ya, iya nih autoimun gini, aku ceritain kan. Akhirnya dia ngomong, udah deh sekarang gini, ada nih pola makan, jangan makan karbo sama hilangin gula ya pokoknya gitu. Terus aku berpikir langsung gini, loh kok sama sih sama yang dokter sarankan gitu kan. Jadi maksudnya, wah coba deh mana boleh nih gitu. Seperti apa sih gitu kan ya. Pokoknya udah itu dulu deh katanya, puasa. Jam 8 malam udah stop makan ya, jangan makan. Cuman nerangnya cuma itu doang. Jam 8 malam jangan makan, udah stop makan. Dan nanti makannya langsung jam 12 pagi siang. Jangan, nggak ada sarapan ya. Dipuasain gitu maksudnya. Dia ngomong puasa, pokoknya makannya jam 12 ya, nggak ada sarapan. Terangnya cuma itu doang. Itu aja maksudnya dijelaskannya ya. Terus? Akhirnya tertarik juga nih gitu. Nah, kalau misalnya namanya nggak sarapan, memang saya udah biasa sarapan apa enggak gitu ya. Cuma sampai jam 12, anak kecilnya mah setengah hari gitu kan. Jadi oke aja deh gitu. Gitu ya. Akhirnya dia baik banget sampai supaya saya sembuh atau mengikuti ini, sampai dia jujur kasih IHA.
Terus saya karena IHA itu apa? imunator hani ya. Oh, dikasih IHA. Sama dia tuh maksudnya supaya mendukung lah, maksudnya untuk kesembuhan saya gitu lah. Nih, dia cuma nerangin itu tapi langsung dikasih IHA. Oke. Akhirnya besoknya saya langsung jam 8 malam hari ini dikasih tahu jam 8 malam udah nggak makan. Besok pagi langsung makannya jam 12. Udah jam akhirnya 12 lagi akhirnya baru dapat informasi lewat email yang namanya protokolnya. Cara menjalankan ketopastosis tadi. Betul, dikasih protokolnya. Jadi saya baca sendiri gitu loh. Dia mah udah kemana tahu. Akhirnya tapi sampai sekarang teman saya itu pun masih menjalankan ketofastosis. Jadi sekarang ini jadi kalau apa-apa malah dia yang ke saya nanya, karena kan saya yang aktif kan. Kalau dia enggak lucu. Akhirnya sampai yang kenal Mas Tio gitu, dia malah enggak kan, belum pernah ketemu. Dia saking penting dia menjalankannya aja. Nah, dan lucunya saya kan udah lebih aktif ya, kemana-mana ada acara seminar, pokoknya harus seminar tuh kita harus datengin. Kenapa? Itu ilmu. Jadi setiap seminar, makanya kenapa saya sering keluar kota, ikutnya setiap ada seminar. Kenapa? Setiap seminar itu pasti pembicaranya walaupun temanya sama, tapi cara ucapan meneranginnya pasti beda. Setelah diadakan seminar, sering. Betul, alhamdulillah ya. Pasti dijelaskannya pasti kata-katanya pasti ada yang waktu itu belum dapat nih. Selalu ada informasi ya. Yang terbaru. Walaupun temanya sama, pasti masih menjelasinnya suka ada yang beda gitu kan. Akhirnya makanya saya sering datang gitu. Jadi makanya teman saya itu lihat lebih aktif kamu gitu. Nah, udah gitu. Udah tuh melakukan ketofastosis itu dengan segala macam apa tadi mengikuti protokolnya. Betul. Ya. Terus apa yang dirasakan Mbak? Ya alhamdulillah sejak itu langsung saya putus nih hubungan sama dokter. Udahlah nggak usah kontrol lagi lah gitu maksudnya. Jadi di badan udah enak atau apa. Nah akhirnya saya kenapa ada perbaikan di badannya? Ya alhamdulillah maksudnya jadi lebih nggak gampang capek. Awalnya tuh kayaknya saya gampang capek. Yang waktu masih sembuh-sembuh dengan belum awal-awal yang pemeriksaan itu capek, terus mata tuh lelah gitu loh. Jadi karena ternyata memang kalau mata kering, mata tuh lelah ya, jadi pegel. Ya kan kalau kita capek baca atau apa, kira biasa aja mungkin karena nggak pakai kacamata atau apa. Ternyata mungkin ya itu ada efek itunya. Ya alhamdulillah sih. Sekarang ada perkembangan dari ikhtiar. Kenapa namanya ikhtiar? Ya kita kan nggak tahu. Jadi udah gak gampang capek, kemudian mata juga udah nggak kering lagi. Betul. Terus ada lagi yang dirasakan. Penting perubahan yang di kepala itu udah nggak ada gatal. Jadi kayak ketombe enggak. Betul. Tadinya juga ketombe, ada ketombe juga. Nggak ada, maksudnya seperti ada ketombe gatalnya. Ketombe gatal-gatal ya. Itu gatal. semua hilang. Nah, jangankan gatal. Rambut dipegang tarik aja kayak sakit itu. Yang waktu awal saya lupa tadi ceritanya itu jadi rambut tuh ketarik pun sakit. Jadi kayak enak banget kalau ditarik-tarik itu jadi kayak enak gitu. Padahal itu sakit. Tapi pendengaran terganggu nggak? Alhamdulillah nggak. Nggak ya. Hanya mata aja. Betul. Dan rambut. Jadi rambut saya tuh kaku. Jadi kaku. Jadi maksudnya jadi kalau kegeser kan rambut gini kalau kesini aja dikit sakit. Oh gitu. Kayak betulin poni sakit. Itu bagian kepala atas apa seluruh kepala? Sini. Bagian atas ya. Sini. Oke. Boleh tahu nggak Mbak Erna gimana cara melakukan ketofastosis buat yang autoimun Sjogren syndrome ini? Yang dianjurkan dimakan apa? Sama sih seperti penyakit-penyakit lain ya. Sama aja. Pokoknya jadi intinya kan kita sesuai protokol itu kan semua untuk jenis ikhtiar penyakit apapun ya. Jadi maksudnya ya sama aja sih sebenarnya dengan yang kayak 5 pilar gitu kan ya. Lakukan 5 pilar. Betul. Dan maksudnya rendah karbohidrat ya. Betul, pastinya ya. Karena kan ini pola makan ketofastosis kan pola makan rendah karbohidrat. Iya, itu olahraga ya. Olahraga. Yang kedua tuh tadi kan manajemen karbohidrat, olahraga. Terus kemudian manajemen stres maksudnya hindari stres. Iya, manajemen stres. Terus jadi menjalankan 5 pilar itu. Tidur yang cukup. Hibernasi itu nomor sekarang lagi. Memang sebelumnya kurang tidur. Ya. Kurang tidur juga. Gitu. Dari enggak, bukan dari dulu. Maksudnya yang paling saya tidur paling jam 11 kayak itu ternyata kan harus lebih awal ya. Jam 10 lah tidur ya. Betul. Jadi itu yang dilakukan dalam ketofastosis ya.
pola makan rendah karbohidrat, kemudian juga puasa, stres, betul, kemudian olahraga dan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Iya betul. Terus yang dianjurkan dikonsumsi dimakan dalam ketofastosis itu apa? Saya tuh kalau misalnya untuk awal, waktu dikasih tahu, pokoknya kamu mah yang makan full hewani aja gitu, telur gitu. Jadi jangan memikir kalau hewan itu daging mahal atau macam, telur pun udah cukup gitu kan. Teman saya pokoknya ngasih tahunya seperti itu. Jadi oke, saya ikutin. Akhirnya protokol tuh saya baca terus, saya nggak ngerti. Maksudnya tahap jamnya atau kadar yang boleh dimakannya berapa gram atau apa, saya bingung kan. Jadi udahlah, yang penting hewani dulu untuk awal ya. Gitu ya. Yang penting awalnya kan untuk supaya menyembuh dulu deh nih, kepala nggak sakit gitu kan ya. Pengen sembuh ya, pokoknya apa yang disuruh dimakan dalam protokol dimakan gitu. Ya ikutin gitu loh. Iya. Terus saya kan, autoimun itu pantangannya adalah tidak boleh makan daging merah. Oh ya. Jadi karena dokternya kasih tahu daging merah itu karena kan ada mengandung glutamin. Glutamin itu kan katanya sih diproses jadi gula atau gimana ya, gitu. Jadi si dokter ngasih tahu itu juga gitu. Hindari daging merah. Betul. Jadi yang dikonsumsi sama Mbak ayam dan ikan. Ikan. Kemudian kalau sayur-sayuran gimana sama buah-buahan? Buah-buahan sih alpukat sama strawberry dan blueberry. Oh ya, pokoknya yang rendah karbohidrat. Betul. Ya? Nah, kalau sayuran pokoknya yang berdaun lebar. Yang berdaun lebar. Ya, dan kebetulan emang yang senangnya yang berdaun lebar, selada, bayam. Iya. Kayak gitu. Terus yang boleh dimakan kan batang, daun sama apa gitu ya. Batang, daun, bunga. Selain itu bisa ngebaca ini apa sih, kalau kayak wortel nih. Wortel boleh dimakan nggak? Wortel termasuk apa nih? Gitu kan? Kita bisa menganalisa sendiri aja, oh berarti ini kurangin atau nggak dimakan gitu kan. Oke. Pokoknya ngasih taunya itu aja. Yang boleh dimakan kalau sayuran batang, daun, bunga gitu kan. Iya. Oh, jadi kondisi autoimunnya membaik setelah mengikuti pola makan rendah karbohidrat, ketofastosis. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.